Jadi tadi selain pakai aplikasi belajar online, terus berdiskusi, terus kita juga bisa pakai, karena ini situasinya di rumah, jadi sebenarnya kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu ya, apa yang ada di lingkungan terdekat gitu, termasuk orang tua atau kakek, nenek, mungkin kakak gitu, di mana kita bisa bertanya. Terus juga dari buku ya, mungkin saya nggak tahu ya di sini anak-anaknya terbiasa membaca buku di luar buku-buku sekolah atau enggak ya? Tiap malam biasanya atau sore kalau Ya, anak-anak saya. bagus banget ya kalau memang masih masih ada waktu untuk banyak membaca, itu memang eh, banyak banget gitu manfaatnya ya. Sedangkan saya sendiri pun cukup struggle untuk dalam hal membaca ini ya. Jadi tidak Ya, hobi, Grace. akhirnya, halo? Ya, Ya, putus. Halo? ya udah kedengar lagi Mbak, silakan. Oh ya, sampai mana tadi ya? Struggle membaca buku. Oh iya, ya di saya sendiri pun cukup struggle soal membaca ini ya. Padahal kita sadar memang membaca berbagai banyak buku itu memang manfaatnya besar sekali gitu. Bukan hanya input pengetahuannya, tapi nalar berpikir, kedewasaan anak itu semuanya memang akan terasah dari situ ya, imajinasinya gitu. Uh, jadi memang kadang-kadang akhirnya memang saya sendiri yang mengajak gitu, karena saya menyadari saya tidak suka, suami tidak suka membaca, dan akhirnya itu dilihat anak, anak pun memang sulit gitu untuk bisa konsentrasi cukup lama untuk membaca. Jadi kadang-kadang saya kalau memang ada waktu, saya suka ngajak gitu. Saya baca, yuk kita baca buku ini bareng, saya bilang. Jadi karena anak saya sudah cukup besar, kita membaca memang topik-topik yang kita pilih bareng, memang kita mau baca. Terus biasanya saya baca bergantian sama anak saya. Mungkin perikop yang ini saya yang baca, dia mendengarkan. Nanti selanjutnya anak saya yang baca, saya yang mendengarkan. Dari situ memang sangat membantu sekali, dan mungkin keluarga yang lain punya punya caranya yang beda lagi gitu ya untuk masalah membaca ini. Dan kalau kaitannya dengan materi akademis, memang apa ya? Misalkan tentang sains gitu, IPA gitu, atau tentang kewarganegaraan, itu memang banyak sekali yang kita bisa gali dari buku-buku yang ada biasanya sih. Mungkin yang lain bisa berbagi pengalaman mungkin soal membaca ini. Boleh, Mbak. Mbak Ade. Silakan Mbak. Oke, Mbak Lydia mau sharing. oke. Kalau di rumah kita memang sebelum tidur itu ada wajib baca, nggak wajib sih sebenarnya karena dari kecil kita membiasakan bercerita menggunakan buku, jadi sampai sekarang anak-anak menuntut untuk selalu dibacakan. Nah, karena anak saya kan masih usia 4 SD dan 2 SD. Sekarang itu kita mulai dengan sebelum kita membacakan cerita, mereka baca dulu, misalnya setengahnya, atau yang kecil tuh yang kelas 2, satu halaman aja, sisanya kita yang baca gitu. Jadi itu jadi sampai saat ini mereka jadi terbiasa seperti itu gitu. Nah, kemarin tuh saya baru dapat respon dari gurunya di sekolah karena kami diminta untuk membacakan cerita. Sebelumnya tugasnya adalah anak-anak diminta membaca setiap hari. Nah, saya minta request kalau anak saya tetap saja tugasnya membaca setiap hari gitu, karena kalau sudah dibacakan
kalau tugasnya dibacakan itu memang kami lakukan gitu. Ternyata respon dari gurunya, oh pantesan Bu karena Ara ini berceritanya itu sudah lebih biasa dibandingkan teman-temannya gitu. Jadi ternyata efeknya masih sampai situ, masih dia bisa menuturkan, bercerita lebih baik, sama kosakatanya lebih banyak. Tapi informasi itu membuat saya namanya ibu-ibu lebay mungkin ya, jadi agak-agak bahagia gitu. Itu sih kalau untuk baca. Jadi sedikit aja mereka, kalau yang kecil kadang-kadang cuma satu paragraf aja ya Bu. Ya nggak apa-apa kita baca selebihnya gitu. Jadi kalau sebelum tidur aja. Kalau dari kami kayak gitu. Terima kasih Mbak Lydia sharingnya. Dek, ini Ya, oke. Sebelum aku tadi Eva ada pertanyaan, sabar Eva. Aku mau kasih kesempatan ke Mbak Ju dulu dong. Boleh dong Mbak share juga tips-tips nemanin anak belajar di rumah yang biasa Mbak Ju dan anak-anaknya Mbak Ju pakai juga. Oke. Ya, thank you Ade. Kalau aku sebenarnya aku lebih investasi di proses ya. Proses bukan di resultnya. Jadi prosesnya juga termasuk relasi kita sama anak-anak. Aku mindsetnya gini aja, gimana biar keberadaan aku itu ngenakin proses gitu loh. Ngenakin proses belajarnya. Jangan sampai gara-gara aku terlalu dominan, aku kan sebenarnya orangnya nih dominan gitu ya. Akhirnya mereka tuh jadi reluctant karena banyak situasi yang nggak enak, momen-momen yang nggak enak gitu. Sebenarnya belajarannya suka, cuman karena ada momen-momen yang nggak enak jadi nggak mau. Nah, caranya aku sih jaga jarak sih sama mereka, tetap jaga jarak. Karena ini kan kalau kebetulan anak-anak udah remaja ya, jadi udah 15-16 tahun, aku percaya banget mereka sebetulnya itu butuh teritori yang lebih daripada waktu mereka masih SD. Jadi asli aku namanya nanya aja, kamu nyamannya gimana belajarnya? Mau jam-jamnya gimana? Semua aku tanya ke mereka sehingga mereka yang bikin decision gitu sama agenda hidup mereka sendiri gitu di rumah. Kalau yang laki kan emang udah homeschooling udah 2 tahun ya. Nah itu yang pertama. Emang nggak selalu mulus, tapi maksudnya kalau ada sesuatu yang agak miss gitu, 1 kali masih aku diemin, 2 kali. Hari ini targetnya tercapai nggak? Aku tinggal tanya aja. Nah, karena emang mereka yang bikin itu komitmennya lebih enak, karena kan ya mereka yang bikin gitu keputusannya ya. Terus yang kedua, aku salut banget sama Mbak Lucy tadi ya, bisa menjadi ngambil in charge gitu ya. Karena mungkin tadi Mbak bilang nggak punya pilihan, harus ya menguasai semua gitu ya, harus bisa jadi mentor. Nah, kalau aku menspesialisasikan untuk mapel yang aku suka. Jadi kalau aku nggak suka kayak matematika apa itu aku udah that's not my thing gitu deh. Aku juga nggak mau dipaksa untuk ngajarin sesuatu yang aku nggak suka gitu kan. Jadi aku bilang mama tuh bisa bahasa Inggris ini kalau itu boleh gitu ya. Nah yang lainnya aku ngajarin mereka untuk meng-approach orang-orang yang emang jago gitu. Entah itu guru, entah itu saudaraku, entah itu sepupunya atau teman-temannya. Jadi ngajarin mereka relasi. Jadi mereka punya tempat bertanya sih tiap ada yang mereka nggak bisa. Itu sih kalau aku ya. Thank you. Ju, boleh nanya nggak Ju? Iya ya. Karena aku tahu Ju memang dominan gitu ya. Artinya gini Ju. Nama dominan ya, dilarang mendahului. Udah orang Batak, trainer ya kan. Dan gue juga kan dominan juga gitu. Dan itu kan perlu kayak mengalahkan diri sendiri ya untuk kemudian mengedepankan kepentingan anak. Nah, cara lu berproses, caranya Ju berproses untuk kemudian pada saat saya menemani anak, saya menahan ego gitu. Cara melakukannya gimana sih Ju? Cara melakukan conscious aja. Jadi kan memang ini prosesnya berdarah-berdarah ya. Maksudnya gini, nggak usah anak-anak. Almarhum suamiku dulu kan juga pasti ada hurt-nya juga tuh. Ya karena aku kan kayak bisa baca situasi. Jadi orang itu sebetulnya kalau dominan tuh udah pasti hubungannya rusak. Itu yang kita mesti percaya. Orang nggak ada yang suka dilanggar teritorinya. Sementara aku nih orang yang sangat homey. Jadi kalau aku begitu terus kan aku miserable dong di rumah ya. Gitu.
aku belajar bahwa yang paling penting itu kok relasi yang emang membuat orang tuh bersemangat di rumah. Jadi aku pause dulu. Aku belajar pause sih. Jadi aku belajar intensi tiap sebelum ketemu sama siapapun di rumah, aku belajar intensi. Pokoknya aku mau kasih ruang. Dan mereka akhirnya juga kasih ruang sama aku juga. Maksudnya aku merasa mereka bisa lihat aku bukan sebagai ibu, tapi sebagai manusia juga gitu. Jadi ya emang tadi yang kata Mbak Grace bilang ya, ada kayak freedom gitu loh. Yang memang kita ya tiap hari kita pupuk lah gitu di rumah. Jadi dan sadar, karena punya niat gitu ya. Diniatin di awal tuh memang kita kan harus ya biasa yang kayak Sari ajarin nama aku juga kan, pagi-pagi kita sebelum ketemu orang kan kita ngapain dulu kan, kita niatkan semuanya terjadi seperti itu. Nah terus juga memang biasa ngasih feedback sih, karena meskipun kita niatin kan kita namanya pasti bisa ketelepasan kan. Jadi gimana biar anak tuh meskipun mereka tuh terluka, mereka masih berani gitu feedback kita. Nah tadi aku sakit hati loh, waktu mama ngomong gini, aku sakit hati banget. Nah masih enak kalau mereka masih gitu. Jadi kita ajarin saling ngasih feedback juga. Gitu. Thank you, Ju. Kata kuncinya sadar, niat, komunikasi, keterbukaan orang tua, legowo, ikhlas. Ya, kira-kira. Sama tadi ya, ngasih ruang ya, supaya sama-sama menghargai orang tua juga manusia gitu ya, Mbak ya. Iya, ya. Oke, Dek, lanjut, Dek. Sebelum Mbak Eka udah open mic nih, sabar ya Mbak Eka. Ini ada pertanyaan dari Mbak Eva dulu. Mbak Eva tanya ke Mbak Grace, untuk anak-anak usia TK atau SD, apakah memberikan jadwal atau jam belajar ke anak jadi lebih efektif? Silakan Mbak Grace. Aku jawab sebisa aku ya. Kalau menurut saya, terutama untuk anak usia TK ya, TK itu dunianya memang bermain ya. Jadi kita bisa membuat jadwal, tapi apa ya, jadwalnya itu juga tergantung nih jadwal yang seperti apa gitu. Maksud saya kalau dibandingkan dengan anak SD yang mungkin kelas 4 ke atas juga tuntutannya kan udah beda gitu. Saya nggak tahu kalau yang anak TK itu dibuatkan jadwal, itu jadwal yang seperti apa gitu. Kalau hanya untuk membiasakan anak bangun pagi, merapikan tempat tidur, lalu bantu-bantu ibu mungkin cuci piring atau apa, itu mungkin masih menyenangkan karena itu mungkin buat anak itu sebenarnya dilibatkan untuk keseharian dalam kegiatan rumah tangga itu sebenarnya buat mereka menyenangkan gitu ya, bukan sesuatu yang harus sempurna kan enggak juga gitu, mungkin kayak merapikan tempat tidur kan juga mungkin tidak bisa serapi orang dewasa, tapi buat mereka itu sebenarnya menyenangkan gitu ya. Jadi menurut saya tergantung jadwalnya sih. Jadwalnya seperti apa dulu gitu. Terus kalau untuk anak SD, sebenarnya mereka juga sudah bisa diajak komunikasi gitu. Misalkan orang tua punya kebutuhan tertentu, misalkan orang tua harus bekerja fokus, tidak bisa bukan tidak bisa memperhatikan ya, butuh privasi, sedangkan anak-anak ini nggak tahu mau ngapain gitu. Kadang-kadang kalau orang tuanya kerja, kayak saya full kerja di rumah itu, kadang-kadang dulu anak saya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Jadi kadang-kadang orang tua berinisiatif untuk membuatkan jadwal anaknya, supaya waktu kita kerja, anak juga tahu harus ngapain gitu. Jadi kalau saya sih balik-baliknya lagi sih komunikasi ya, walaupun itu anak SD menurut saya sih sudah bisa dikomunikasikan ya. Itu aja sih. Oke, thank you Mbak Grace. Nah, ini waktunya udah injury time tapi masih ada yang bertanya. Ini pertanyaannya buat Mbak Ju soal feedback dari Mbak Lydia. Mbak Ju, feedbacknya sebaiknya
diberikan setelah kejadiannya terjadi, tepat setelah kejadian terjadi atau di waktu lain ketika sudah lebih nyaman. Iya, kalau aku biasanya di hari yang sama sih, gitu. Dan kalau memang relasi kita makin baik, sebetulnya durasinya bisa makin pendek. Jadi dia kan nggak mendem-mendem sampai berhari-hari, berbulan-bulan gitu. Nah kan kita tahu ya, kalau misalnya anak ini punya sesuatu yang dipendam dalam hati, kita kan observan ya, kayak tadi Mbak Grace bilang kan, kita bisa observe, oh nih menghindari kontak mata, rahangnya tegang dan sebagainya. Ya kalau aku sih inisiatif aja, minta maaf, nanya gitu. Nah kalau bisa sih sebelum waktu itu, hari itu berganti, sebelum tidur, jadi orang pas tidur tuh udah dalam keadaan damai semua gitu. Diusahakan gitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita bubaran? Boleh tanya Kayaknya nggak? diskusinya seru dan mudah-mudahan sih jadi obat juga ya buat kita semua, ini kesempatan buat ibu kumpul-kumpul. Boleh. Ini Silakan. kan hampir 3 minggu ya kita mulai sekolah di rumah. Nah hari ini tuh hari yang agak lebih teratur. Itu saya coba kasih reward kecil sebetulnya, hanya Kinder Joy aja. Tapi mereka harus bisa dapat itu kalau dapat poin 100. 100 itu dari 10 itu tugasnya sudah selesai, 10 itu sudah sholat, 10 itu sudah bereskan kamar mandi. Nah, saya tuh masih bingung apakah cara ini itu baik ke depannya atau nanti malah jadi bumerang gitu dengan memberikan reward-reward kecil seperti itu. Mbak Grace silakan. Ini sepengetahuan saya ya. Menurut kalau saya sih tidak pernah lagi menerapkan sistem reward itu ya, karena begini, mungkin kalau untuk anak usia yang kecil melakukan sesuatu gitu, terus dia berhasil menyelesaikan dengan baik, dia mendapatkan poin, mendapatkan bintang. Sebenarnya ini hal yang sangat sering dilakukan di sekolah sebenarnya gitu. Jadi saya sangat apa ya, sangat memaklumi gitu. Cuman menurut saya jadinya kurang tepat di saat dia nanti tumbuh dewasa. Karena begini, si anak akan berpikir dia akan melakukan segala sesuatunya itu karena ada apa ya, ada imbalannya gitu. Padahal kemudian hari kita terjun di masyarakat itu justru kalau buat saya selalu lakukan dulu yang terbaik. Masalah reward, hadiah, bonus, jabatan, atau mendapat teman banyak, itu sebenarnya hanya apa ya, hanya dampak yang akan dengan sendirinya akan mengikuti gitu. Itu beda kalau kita melakukan sesuatu memang dari awal itu kita sudah ingin mendapatkan sesuatu. Itu pasti akan berbeda. Dan itu sedikit banyak memang akan sangat melatih budi pekerti anak sebenarnya. Dia akan benar-benar mencintai dan tulus atau enggak dengan apa yang dia lakukan. Kalau menurut saya pengaruhnya ke situ sih. Ini pendapat saya loh ya. Saya sih tidak apa ya. Mungkin keluarga yang lain mungkin berpendapat yang lain gitu. Saya sih enggak ini ya. Cuman itu kalau menurut saya sih. Jadi kalau di pengalamannya yang dipraktekkan di keluarganya Mbak Grace itu kuncinya balik-balik komunikasi, menjelaskan makna sebuah tugas atau sebuah perbuatan gitu ya, dan menjelaskan bahwa ketika ada hasil, ada hadiah itu sebetulnya karena prosesnya sudah dilakukan yang terbaik gitu ya. Itu yang nilai yang ada di keluarganya Mbak Grace ya. Iya. Benar tadi seperti Mbak Ju bilang ya, proses itu memang yang paling penting gitu. Kita berproses sama-sama itu yang nilai yang tidak terkira memang dibanding dengan hasil gitu. Thank you Mbak Grace. Adek?
Apakah Ade masih ada di sana? Mbak Grace, ya. Terakhir belum kita bubaran, terakhir dulu ya. Saya mau minta untuk sharing juga. Ya, ada open video, siap kayaknya. Umi Ais. Boleh dong Umi Ais share. Dia tanya, silakan Umi Ais. Share juga tipsnya. Umi Ais nih anak-anaknya SD ya, Umi ya. Mikrofon, bentar. Ya, ya, oke. Silahkan Umi Ais. Gak kedengeran suaranya. Ntar, di-unmute dulu. Ntar, suaranya nggak kedengeran. Ya. Oh, kok suaranya nggak kedengeran ya? Nah, suaranya nggak kedengeran. Sekarang udah nih harusnya. Nah, baru kedengeran. Kedengeran. Masih nggak kedengeran. Coba sekarang Umi. Kalau nggak diketik aja kali, Dek. Ya boleh, Umi Ais minta tolong diketik di chat box boleh? Karena suaranya gemerisik. Oke, baiklah sayang sekali. Gak apa-apa, silakan nanti diketik di chat box. Baik kakak-kakak, ini kita waktunya udah molor 7 menit. Mohon maaf, ini saking serunya ngobrol, kita juga sampai nggak ngecek-ngecek waktu gitu ya. Thank you juga buat Mbak Grace yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk sharing dengan kita semua. Sayang sekali waktu kita nggak cukup panjang untuk bisa lebih berlama-lama. Berarti harus bikin babak kedua nanti. Amin, amin. Doakan semua sehat. Siap, biar semua bisa kebagian saling sharing ya. Baik, sebelum kita semua bubaran, Mbak Sari boleh di next. Oke, saya mau minta kakak-kakak semua mengetik di chat box, ada di, kalau di toolbar dia ada di sebelah menu share screen, yang panah warna hijau, di sebelahnya ada chat, mohon diketikkan di situ. Apa saja sih kesimpulan dari pembelajaran kakak-kakak semua dari ngopi sore hari ini? Silahkan. Aku sambil baca ya. Jadi ada insight-nya, proses relasi komunikasi itu kunci. Komunikasi melonggarkan ekspektasi ke anak itu perlu. Oke, buat saya juga itu perlu melonggarkan ekspektasi. Minggu-minggu ini proses adaptasi, orang tua harus bersabar, terus berusaha memahami anak, buka komunikasi dengan baik.
cari kekhasan gaya belajar anak, nyantai dalam proses, kasih ruang anak nemuin caranya sendiri. Homeschooling bukan berarti orang tua harus jadi guru pelajaran buat anak-anaknya, tapi lebih pada mendampingi anak-anak bertumbuh. Terima kasih, itu reminder buat saya juga. Kehadiran kita justru harus mengenakkan proses belajar anak-anak. Thanks buat Mbak Ju yang mengingatkan kita semua. Kebutuhan untuk empati, komunikasi. Anak-anak tidak perlu schedule yang ketat seperti di sekolah, biarkan mereka mengerjakan tugasnya supaya nggak suntuk di rumah. Oke, thank you banget untuk ada lagi. Oke, menyiapkan Mbak diri. Sari satu lagi. Ya, menyiapkan diri sebagai pendamping anak-anak tanpa ekspektasi, kunci pada komunikasi, investasi pada proses, dan ya jalani dengan bahagia. Aduh, mari kita memilih untuk bahagia nih teman-teman semua. Kerelaan hati untuk mendampingi, adaptasi dengan situasi anak, juga mengizinkan diri menyesuaikan diri. Ya, itu kayaknya kuncinya tuh menyadari diri kita, anak-anak tuh semuanya proses adaptasinya beda-beda kecepatannya. Ya, baik. Terima kasih kawan-kawan. Masih ada lagi Mbak Sari baru yang masuk. Empati dan komunikasi, pilih pelajaran paling menyenangkan dan bisa dikuasai kalau mendampingi, lakukan yang terbaik, cari cara yang menyenangkan untuk anak dan orang tua. Terima kasih Umi Ais. Akhirnya bisa juga sharing ya, walaupun tadi ada kendala teknologi. Oke, ini untuk sesi minggu depan yang mau ikutan, terutama buat kakak-kakak yang berprofesi sebagai guru, trainer, dosen, praktisi pendidikan gitu ya. Minggu depan kita ada sesi menyiapkan tes online yang anti mahal. Jadi silakan nanti link registrasinya ada di sini. Baik, nanti sebelum kakak-kakak keluar akan ada polling sedikit dari Mbak Sari. Dan seperti biasa kita akan sesi foto bareng dulu sebelum kita bubaran. Mohon kakak-kakak semua bisa on videonya. Aku dan Mbak Sari juga mohon maaf untuk sesi kali ini nggak terlalu mulus karena aku sendiri punya banyak tantangan teknologi. Hari ini semenjak kemarin sebenarnya entah kenapa ini koneksi internet sudah mulai tidak bersahabat. Mungkin karena kita semua sekarang sedang memakai internet beramai-ramai, jadi mulai terasa nih tantangan bekerja di rumah ketika perlu akses internet. Oke, Mbak Sari boleh dibantu, kita mau foto bareng. Mbak Lucy boleh nyalain videonya. Foto bareng. Foto bareng, posenya. Yang bawa cangkir kalau kopi. Yang punya cangkir kopi, punya botol air, silahkan. Kita angkat gelasnya masing-masing. Aduh, terima kasih Mbak Ju sudah memahami aku. Bentar. 3, Mbak Lucy 2. Mbak Lucy nggak pernah ikutan foto bareng. Boleh dong Mbak, buat sekali ini aja. Nggak apa-apa deh. 3, 2. Oh, belum pakai kerudung. Sebentar Mbak Sari. Oke. Nani, boleh? Mami Arsya mana Mami Arsya ini? Nggak kelihatan mukanya. Teh Nani mau ikutan foto bareng nggak? Halo, Adek, tadi gue chat, gue isi, ternyata cuma sampai ke Stefani doang, nggak ke umum. Ya udah nggak apa-apa ntar. Dah kita foto bareng dulu. Siapa lagi yang ditungguin foto bareng? Tadi gue udah buka soalnya. Mbak Lucy mau pakai kerudungan dulu nggak? Gimana nih? Usah foto aja. Oke. Oh, foto aja. Oke, angkat gelasnya boleh. 2, 1. Terima kasih buat Mbak Grace. Lalu sebelum meninggalkan ruangan, minta tolong teman-teman bisa kasih feedback. Kalau sudah, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Mudah-mudahan ketemu lagi di Ngopi Sore minggu depan hari Selasa. Terima kasih buat teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, banyak-banyak sabar. Kok nggak bisa disubmit ya, Dek? Oh, nggak bisa? Ada. Cuma 2 pertanyaan ya? Ada di bawahnya ada. Ada di bawahnya lagi, Mbak. Ada 7. Ada 7. Tapi pertanyaannya kelihatan?
Cuma sampai 2 sih. Oh, di scroll. Di scroll ke bawah Mbak Ju, di sebelah kanannya tuh ada scroll untuk ke bawah. Kalau enggak, kursornya ditaruh di layarnya polling, terus digerakin aja. Iya, udah tuh saya. Nggak tahu nih. Udah. Tapi udah ke bawah. Nggak bisa. Kursornya taruh di ujung enggak, ditaruh di polling, kotak pollingnya diklik terus di naik turun gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, connect-nya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak Ju. Seperti kata Mbak Ju, ini saatnya kita saling mengerti dan memahami. Iya. Saling tolerir. Nanti ini aja, aku di WhatsApp aja. Oh, boleh. Siap. Kan pengen kasih masukan juga. Siap. Sip. Sehat-sehat semua ya. Amin. Titip salam sama anak-anaknya juga. Ya. Semoga stresnya hari demi hari berkurang. Ya, betul, Mbak. Amin. Dan silahkan. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat. Bye.